Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bahasan kali ini kita akan bahas tentang sutrah dalam solat, yaitu ketika seorang solat hendaknya dia menghadap ke sutrah, suatu yang diletakkan di depan dia sehingga dia bisa lebih konsentrasi ketika solat, dan agar orang tidak lewat di depan dia. Orang tahu dia sedang solat, sedang berdiri, di depannya ada sutrah, berarti dia sedang solat, sehingga orang tidak melewati antara dia dengan sutrah, karena dia dalam kondisi khusus sedang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum idza kana fi salati fa innahu yunaji rabbahu." Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau sedang salat, dia sedang bermunajat kepada Allah, itu berbicara berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi yang sakral ini jangan diganggu dengan ada yang lewat di depan dia, ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan jika ada orang lewat, berusaha untuk ditahan. Baik. Kita bacakan, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, "Wa kana idza shalla ila jidarin ja'ala bainahu wa bainahu qadra mamarri syat." Adalah Nabi SAW kalau solat ke arah dinding, maka beliau menjadikan jarak antara beliau dengan dinding ukuran tempat lewatnya kambing, ya. Walam yakun yataba'ad yataba'adu minhu, dan Nabi SAW tidak menjauh dari dinding tersebut. Bal amara bil qurbi minas sutrah, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk mendekati sutrah, yaitu falyadinu minha, kata Rasulullah SAW, mendekati sutrah. Tapi ini yang pertama terkait dengan sutrah. Kita baca lagi. Wa kana idza shalla ila udin aw amudin aw syajaratin ja'alahu ala hajibihil aiman awil aisar. Kalau beliau salat ke arah kayu atau tiang atau pohon, maka beliau menjadikan kayu atau pohon tersebut searah dengan sebelah kanan kepala beliau. Jadi bukan di tengah, tapi sebelah kanan atau sebelah kiri. Walam yasmut lahu somdan, bukan persis di tengah. Wa kana yarkizul hirbah fis safar. Beliau terkadang menanamkan tombak untuk jadi sutrah ketika beliau salat ketika safar. Wal bariyah, demikian juga kalau sedang di tanah lapang. Fa yusalli ilaiha, kemudian beliau salat ke arah tombak tersebut atau tongkat tersebut. Fatakunu sutratahu, maka itu menjadi sutrahnya. Wa kana ya'ridu rahilatahu fa yusalli ilaiha. Terkadang Nabi hewannya di horizontalkan, kemudian beliau salat ke arah hewan tersebut, hewannya jadi sutrah. Wa kana ya'khudhur rahla fayadiluhu, atau dalam riwayat fayu'addiluhu. Terkadang Nabi SAW karena hewan gerak-gerak, maka dia ambil pelananya, pelana unta diambil, kemudian diatur oleh Nabi, kemudian Nabi salat ke arah pelana tersebut. Pelana tersebut dijadikan sebagai sutrah. Wa yusalli ila akhiratihi, dan beliau salat ke arah bagian belakang pelana. Wa amara al-musalli an yastatir walau bisahmin. Rasulullah SAW menyuruh seorang yang salat hendaknya mengambil sutrah meskipun dengan anak panah. Anak panah juga enggak apa-apa, ditancepin kemudian ke arah anak panah. Anak panah itu tipis kan. Au asan, atau ke sebuah tongkat. Fa illam yajid falyakhutta khattan bil ardi. Kalau dia tidak dapati tongkat, tidak dapat anak panah, dia bikin garis sebagai tanda ini sutrah. Karena enggak ada sutrah, dia boleh pakai garis. Fa illam takun sutrah, ya, kalau tidak ada sutrah. Faqad sahha anhu annahu, Rasulullah telah valid, Rasulullah mengatakan, yaqta'us salata al-mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Kalau orang sedang salat, tiba-tiba perempuan lewat depan dia, tidak pakai sutrah, tidak ada sutrah, perempuan lewat, maka salatnya terputus. Atau himar lewat, maka salatnya terputus. Atau anjing hitam lewat, salatnya terputus. Wa mu'aridu hadza sahihun laisa bi sharih. Benar ada hadis yang berlawanan dengan hadis ini, namun hadisnya sahih namun tidak tegas. Au sharihun laisa bi sahih, atau hadisnya tegas namun tidak sahih. Wa kana yusalli Aisyah na'imatun fi khiblatihi. Rasulullah SAW pernah salat, Aisyah depannya.
Aisyah, Rasulullah salat ke arah Aisyah yang sedang apa? Tidur. Ya. Ini bukan lewat tapi wanitanya tetap dan Rasulullah salat ke arah Aisyah. Walaysa kalmar, ini tidak seperti orang yang lewat. Yang Rasulullah bilang mengurangi atau memutuskan salat kalau ada yang lewat. Adapun perempuan tidur kita salat ke arah dia maka tidak jadi masalah. Fa innar rajula yahrumu alaihil murur. Laki-laki pun tidak boleh melewati orang yang sedang salat. Wala yakrah lahu an yakuna labithan baina yadil musalli. Adapun dia tidak bergerak cuma menetap di depan, tidak mengapa kita salat ke arahnya. Tapi ini semua terkait dengan hukum apa? Sutra. Tapi sutra, ya sutra itu tadi apa? Petunjuk, ya, yang diletakkan di depan orang sholat. Diletakkan depan orang sholat. Sebagai pertanda, ya. Apa fungsinya? Fungsi supaya tahu dia sedang sholat. Kadang berdiri, tapi kalau nggak ada sutrahnya, disangka tidak sholat. Yang kedua, agar jika ada yang lewat di depannya, ya, bisa dia tolak, itu dia halangi, ya, dia bisa halangi. Jikapun terlewatkan, maka tidak mengurangi pahala. Jika tetap lewat, maka tidak mengurangi pahala. Kenapa? Karena dia mengambil sutra. Ini fungsi, ya, dan supaya tahu sedang sholat, kemudian di atas fungsi yang lain supaya lebih fokus, ya, supaya lebih khusyuk. Tapi ini di antara apa fungsi sutra. Baik. Yang berikutnya ukuran sutra. Ukuran sutra. Ukurannya apa? Panjang dan lebar, ya. Panjang, lebar. Adapun panjang dalam hadis kata Rasulullah SAW, mislu muakhiratir rahul atau mislu akhiratir rahil. Akhiratir rahil kata Nabi SAW seperti bagian belakang, bagian sandaran pelana. Sandaran pelana. Kita kalau naik onta, ini pelananya misalnya. Nah, di belakangnya ada kayu. Ada kayu. Sehingga orang kalau naik pelana dia nyandar di kayu tersebut. Ini namanya, kata Rasulullah, jadikanlah sutra seperti ini. Seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih, tingginya kurang lebih 2/3 zira'. Zira' itu ini. Zira' ini apa? Ini namanya apa? Zira'. Apa namanya? Lengan sini semua. Enggak, lengan sini ya? Iya, dari sampai siku. Ini namanya apa? Zira'. Jadi ukuran rahil itu sekitar segini atau 2/3-nya, mungkin segini sampai sini. Kalau ini sekitar 50 cm, ya ukurannya sekitar 50 cm. 50 cm, 60 cm, 40 cm, ya. 2/3 zira'. Ya kurang lebih 40 cm atau 35 sekitar itu ukurannya. Adapun lebar maka yang penting jelas. Yang penting jelas. Karena Rasulullah SAW mengatakan boleh dengan saham. Saham itu apa? Anak panah tipis. Anak panah tipis. Kalau yang bagus ya seperti rahil agak kelihatan. Kalau tidak ada boleh pakai panah. Ini secara ukurannya, ukuran sutra. Paham? Ini sekedar kurang lebih. Kalau lebih tinggi oke, pohon, lebih rendah juga tidak apa-apa. Yang penting ini kurang lebih sehingga orang tahu dia sedang sholat menghadap apa? Sutra. Tapi berikutnya jarak antara orang sholat dengan sutra. Ya ikhwan, ya akhwat, jadi para hadirin hadirat, kita sholat berusaha ikuti sunnah. Rasulullah suruh ambil sutra, kita sholat ke arah apa? Sutra. Kita berusaha sehingga sholat kita lebih sempurna. Baik, dalam hadis Rasulullah SAW pernah masuk ke Ka'bah. Jadi Rasulullah masuk pintu Ka'bah, kemudian Rasulullah menuju ke arah dinding depan Ka'bah. Jadi kan kalau Hajar Aswad, kemudian pintu Ka'bah, ya kan?
Ketika Rasulullah masuk pintu Ka'bah, Rasulullah salat ke arah sebelah sana. Nah, disebutkan antara jarak Nabi dengan dinding Ka'bah 3 azra, 3 begini. Jadi apa namanya? Jaraknya datang dalam riwayat antara kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dinding Ka'bah berapa? 3 zira. Ini kalau orang berdiri maksudnya ini kakinya, ini kemudian ini dindingnya, ini kakinya begini ya. Jaraknya sini berapa? 3 zira. 3 zira kurang lebih berapa? 1,5. Tergantung zira. Ada yang bilang zira itu 40 cm. 40 cm. 40 kali 3 ya 1,2. 40 kali 3 berapa? 120 ya. 1,2 meter ya. 1,2 meter. 1,3 meter. Taruhlah kurang lebih 1,3 meter. Ini dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW salat, dia menjadikan antara dirinya dengan sutra seperti mamar rusyad. Jaraknya seperti ukuran tempat kambing lewat. Kambing kira-kira berapa lebarnya? Tergantung kambing gemuk atau kambing kurus. Kambing Arab lah. Kira-kira berapa jaraknya? Ya mungkin segini lah. Setengah meter? Ya setengah meter lah. Taruhlah apa? Setengah meter. Kurang lebih. Atau 40 apa? Ada kambing lebarnya berapa kira-kira? 30. Gini. Kambing. Ya, dia lewat nyaman lah. Lewat nyaman. Berapa kira-kira? 40-50 cm ya. Kurang lebih 40 sampai 50 apa sentimeter. Nah, di sini ada 2 hadis, maka para ulama mencoba mengkompromikan. Dalam hadis Rasulullah sampai 1,2 meter, dalam hadis 40 cm kurang lebih. Maka mereka mengatakan maksudnya jarak ketika berdiri dengan dinding kurang lebih 1,2 meter atau 1,3 meter, 1,4 meter, 1,3 meter. Jarak ketika sujud, orang sujud, jarak kepala dia dengan dinding kira-kira 30 cm, 40 apa? Senti. Paham? Jadi kalau dia berdiri, kakinya menuju dinding kurang lebih 1,3 meter. Kalau dia sujud, antara kepalanya dengan dinding kurang lebih 30 cm atau sampai 40 cm. Ini 40-50 mungkin kambing gemuk ya, kalau 30 sampai 40 cm. Ini yang benar adalah jarak antara kepala ketika sujud. Sujud dengan sutra. Dengan sutra. Ya. Baik. Ini jarak antara. Nah, dalam hadis Rasulullah menyuruh untuk mendekat dengan sutra. Jadi jangan terlalu jauh. Ya maksimal tadi 1,3 meter maksimal. Bisa lebih dekat tidak ada masalah. Ya, bisa lebih dekat tidak jadi masalah. Yang penting cukup untuk apa? Salat, cukup untuk sujud. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW kalau salat, ya ternyata kita sebutkan Rasulullah terkadang onta dijadikan sutra. Terkadang Aisyah dijadikan apa? Sutra manusia. Ya. Oleh karenanya tidak mengapa kita salat hewan jadikan apa? Sutra. Namun kalau hewannya gerak-gerak, Rasulullah ambil apa? Ininya apa namanya? Pelananya. Pelananya dipasang, diperbaiki, jadikan apa? Sutra. Jadi Rasulullah semangat salat di depan menghadap sutra. Kalau ada tombak, Rasulullah saat tancapkan di padang pasir, Rasulullah salat ke arah tombak tersebut. Tombak menjadi sutra. Ini maksud saya perhatian Nabi terhadap sutra. Maka kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Meskipun hukumnya tidak wajib. Jumhur mengatakan salat ke arah sutra tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Rasulullah mengatakan jika idza shalla ahadakum falyaj'al fi tilqa wajhihi syai'an, jadikanlah di depan dia ada sesuatu untuk dijadikan sutra baginya. Baik, disebutkan oleh Ibnu Qayyim
adalah Rasulullah SAW kalau sholat ke arah kayu jadikan sutra, lam yasmut ilaihi somdan. Rasulullah tidak benar-benar begini, tapi ini hajib. Apa ini bahasa saya? Ini apa bahasa Indonesia? Iya, pelipis. Jadi dia sebelah sini, jadi tidak langsung depan begini, sebelah pelipis kanan atau pelipis apa? Kiri. Hadis ini dhaif. Hadis ini apa? Dhaif. Secara sanad dia dhaif. Yang benar di depan. Ya, Rasulullah mengatakan di depan jadikan sutra. Tapi sebagian ulama mengatakan, yang menyatakan hadis ini diamalkan, mereka mengatakan jangan depan tapi agak kanan sedikit, sehingga tidak bertasyabuh seperti orang yang menyembah pohon atau menyembah kayu atau menyembah berhala. Jadi fungsi dia adalah untuk menghalangi orang supaya tanda kita sedang sholat, tapi agak ke kanan sedikit, agak kiri sedikit. Ini mazhab banyak, mazhab Hambali fatwanya juga demikian. Tapi secara sanad hadisnya lemah. Artinya kalau ada yang sutranya agak kanan tidak apa, agak kiri tidak apa. Yang depan juga insya Allah nggak ada masalah. Karena hadis yang menyuruh kanan atau kiri hadisnya lemah. Taib, kalau tidak ada sutra, yang ada tongkat, dia sholat nggak ada sutra, dia bawa tongkat, tongkatnya diberdirikan jatuh. Tongkatnya diberikan apa? Jatuh. Bagaimana dia bikin sutra? Imam Ahmad pernah ditanya, Al-Athram meriwayatkan, Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau dia bawa tongkat, tapi tongkatnya nggak bisa diberdirikan, nggak bisa ditanam. Ya sudah, ditidurkan tapi horizontal. Bukan vertikal, tapi apa? Horizontal. Ya, ini mengganti karena tidak ada sutra. Maka dia jatuhkan, kemudian dia sholat ke arah apa? Sutra. Paham? Saya lupa, jadi kalau kita sholat hadap manusia, kalau manusia hadap kiblat, kita hadap dia nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dia menghadap kita, kita menghadap dia. Waalaikumsalam, terus dia menghadap kita, makanya jangan. Tapi kalau dia menghadap kiblat, apa? Kita menghadap dia. Kita jadikan dia sebagai apa? Sutra. Ya. Karena kalau kita menghadap manusia, seakan-akan kita sedang sujud kepada manusia. Sekarang kita berarti banyak orang sufi seperti itu. Sujud kepada gurunya, sujud kepada mursyidnya. Banyak di YouTube. Datang sujud pada guru, pergi. Datang. Itu tidak benar, tidak boleh. Kita tidak boleh inhina, tidak boleh tunduk. Dalam rangka menghormati, tidak boleh ya. Ruku apalagi sujud hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusianya hadap sana atau sedang tidur, tidak apa-apa jadi sutra. Nah, kalau ada tongkat tidak bisa diberdirikan, kata Imam Ahmad, didatarkan dan horizontalkan. Kemudian hadapilah tongkat tersebut. Kalau ternyata tidak ada tongkat, dalam hadis Rasulullah mengatakan, kalau dia tidak bisa mendapatkan sutra, hendaknya dia bikin garis. Dia sholat nggak ada sutra, tongkat nggak ada, bikin garis. Tapi kata Imam Ahmad dibikin seperti hilal, seperti begini. Dia bikin garis di tanah, kasih tanda, kemudian dia sholat ke arah tanda tersebut untuk menunjukkan ini garis pengganti sutra. Garis pengganti sutra. Pengganti sutra. Hadis tentang hadis khat. Siapa yang dalam hadis kata Rasulullah SAW, saya bacakan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum," hadis Abu Hurairah, "falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an." Jika seorang sedang salat di antara kalian, maka jadikanlah suatu di depan dia. Fa illam yajid falyansib asan. Kalau dia tidak dapat sesuatu, pohon kayak tiang kayak apa kayak, maka tegakkanlah tongkat. Fa illam yakun asan fa illam takun asa falyakhuttu khattan. Hendaknya dia bikin garis. Namanya garis. Dia bikin garis, thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Kemudian setelah itu aman. Siapa yang lewat depan dia salatnya tidak terganggu. Hadis tentang garis ini, hadisnya khilaf di kalangan para ulama. Ya. Hadis ini disebut hadisul khat. Khat itu artinya garis ya. Hadis tentang garis khilaf di kalangan para ulama. Apakah sahih atau dhaif? Dan ini biasa dalam sebagian hadis, ada yang bilang sahih, yang bilang dhaif. Yang mengatakan dhaif dengan hadis muttarib, sehingga mereka mengatakan hadis ini tidak bisa diamalkan. Tapi Imam Ahmad ditanya, dia mengatakan boleh diamalkan.
Kalau memang darurat, tidak ada tempat, tidak ada kayu bisa didirikan, maka boleh pakai apa? Khat. Sehingga mazhab Hambali mengatakan kalau tidak ada sutrah maka boleh pakai apa? Garis. Kemudian mereka kembangkan kalau tidak ada garis maka sajadah itu sebagai pengganti apa? Garis. Karena fungsi garis itu apa? Fungsi garis untuk menandakan kita sedang sholat. Kalau kita pasang sajadah, sajadah rata-rata panjangnya berapa? 120. Ya kira-kira jarak itu, jarak 3 zira. Kalau zira 40 sentian atau ya 1,3. Jadi kalau kita pasang sajadah sebagian ulama berfatwa maka itu pengganti apa? Garis, pengganti garis. Paham? Tapi kita berusaha ke sutra. Kalau bisa ke dinding, kalau bisa ke orang, kalau bisa ke kayu. Tapi kalau sudah enggak ada, kita cukupkan dengan sajadah juga insya Allah boleh menurut sebagian mazhab karena mereka memandang hadis khat adalah hadis yang sahih. Berikutnya bagaimana hukum orang yang melewati sutra? Orang yang melewati sutra dia melakukan dosa. Ada yang mengatakan dosa besar. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul mar baina yaday musalli madza alaihi lakana yaqifu arba'ina khairun lahu min an yamurra baina yadil musalli." Kalau seandainya orang yang lewat depan salat tahu tentang hukuman kepada dia atau dosanya dia melewati orang depan salat, maka dia lebih baik berdiri 40, dia tunggu sampai salat selesai daripada dia melewati. Sang perawi berkata, saya tidak tahu apakah Nabi berkatakan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Artinya lebih baik jangan lewat karena dosa. Oleh karenanya kalau kita sudah ambil sutra, ada yang lewat kita boleh tahan agar dia tidak berdosa. Kita tahan agar dia tidak berdosa. Kalau dia terlanjur lewat, jangan balikan lagi. Kalau balikan berarti lewat dua kali. Ya sudah. Ya. Kalau dia maksa lewat, solat kita tidak jelas. Tapi kata para ulama, seperti di Syaikh Nawawi dan yang lainnya, yang berhak menahan orang lewat jika dia pakai sutra. Kalau dia nggak pakai sutra, dia nggak berhak menahan orang lewat. Yang kedua, jika dia solat di tempat yang lokasi memang bukan untuk lalu lalang. Tapi kalau dia solat di depan pintu keluar, ya ini bikin masalah namanya. Ya, bikin masalah ya. Maka kalau dia sholat di tempat yang aman dan ada tempat untuk lewat, dia boleh tahan. Dia boleh tahan. Ya. Dia boleh tahan. Ya. Ini sunnah. Hendaknya kita hidupkan. Karena Rasulullah yang menyuruh demikian. Agar seorang mengagungkan tentang ibadah sholat. Sholat ini bukan sembarangan. Sampai kalau ada yang mau lewat, maka boleh ditahan. Boleh ditahan. Maksudnya lewat di depan dia. Kalau tapi lewat setelah sutra, nggak ada masalah. Lewat setelah areal sujud nggak ada masalah. Yang dilarang adalah solat di depan dia, itu antara dia dengan sutra. Kalau di belakang sutra nggak ada masalah. Kalau orang solat itu saya lewat 3 meter di depan dia nggak ada masalah. Yang tidak boleh saya lewat depan dia. Tapi kalau sudah melewati jarak sujud, sudah lewat 1,5 meter nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Jadi terkadang kita harus melewat, apalagi jalan tidak ada, insya Allah nggak ada masalah. Itu yang perlu diperhatikan ya. Maksud saya kita hidupkan sunnah ini, kita hidupkan sunnah tentang sutra. Saya pernah sholat, kemudian ada lewat, saya tahan. Orang jabat tangan, dipikir mau jabat tangan. Dikira mau jabat tangan. Ada orang dikira mau jabat tangan. Dan pernah kejadian, saya waktu sholat di kampus di UIM, ya, ada kawan yang masbuk, orang Perancis. Dia sholat, dia mungkin sudah belajar sunnah, kemudian dia sholat, lagi tasyahud, ada orang Cina melewat, dia tahan. Orang Cina juga mungkin baru mu'alaf, baru masuk Islam. Dia mau lewat, ditahan lagi. Dia lewat, ditahan lagi, dipukul nih orang. Dia nggak ngerti. Dipukul orang tersebut, kemudian dia keluar rame-rame dengan gerombolannya, akhirnya dikejar, kemudian kabur. Mungkin dia jengkel, dipikir ini ganggu apa gimana. Benar-benar kita jadi dia lagi tasyahud, dia ditahan. Mau coba lagi, ditahan lagi. Mau tahu, ini Jackie Chan mau lewat, ditahan. Diajar sama. Tapi orang ini enggak berhenti sholat, dia tetap sholat, dia tidak marah. Subhanallah. Kemudian saya tanya kawan-kawan, masih ingat enggak dulu kita waktu S1 kita sholat, ada teman dari Prancis dipukul. Oh iya, sekarang dia sudah S2 di Ummul Qura.
Orang yang dipukul itu sudah S2 PS3 di Ummul Qura, saya lupa. Ya. Artinya dia mencoba mempraktekkan sunnah, tapi yang ditahan nggak ngerti. Kenapa? Karena sunnah tidak tersebar. Ya, sabar. Ya, tadi juga kapan saya sholat, saya mau lewat. Oh, tadi malam pas di Al Azhar. Ya, Ustaz, ya, tempat ke depan habis sholat Isya, saya mau lewat menuju tempat kajian, ternyata ada yang tahan. Oh, ada yang sholat. Saya ditahan sama orang. Jadi ini sunnah kita berusaha untuk kerjakan. Baik, berikutnya Nabi mengatakan, yaqta'us salat terputus oleh wanita dan himar dan anjing hitam. Ini bukan berarti menyamakan wanita dengan anjing dengan himar, tidak. Tetapi ini terkait dengan kata sebagian ulama, karena wanita lewat memfitnah. Namanya wanita apa lewat bisa terfitnah, orang konsentrasi bisa buyar. Adapun himar suaranya mengganggu, adapun kalbus aswad syaitan, kata Nabi SAW. Saya bertanya kepada Nabi, ma balul kalbul aswad, kenapa anjing hitam tidak anjing yang lainnya? Kalbul aswad syaitan, anjing hitam adalah apa? Syaitan, tak ada syaitan dalamnya atau meniru syaitan, Allah alam bisawab. Nah, para ulama khilaf, ini kalau orang sholat tidak pakai sutra. Tapi kalau dia sudah pakai sutra, dia tahan tetap dilewatin, maka tidak jadi masalah. Ini bagi orang yang tidak pakai apa? Sutra. Kemudian apa yang dimaksud dengan sholat terputus? Maka khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan ini maksud terputus, maksudnya pahalanya kurang. Pahalanya kurang, bukan sholatnya tidak sah. Tapi pahalanya berkurang. Karena ketika dia sedang sholat, dia sedang konsen. Ketika ada wanita yang lewat, maka ini bisa mengurangi pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada bab yang baru tentang sholat rawatib. Tentang sholat rawatib. Saya bacakan. Ibnu Qayyim berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidh ala 10 raka'atin fil hadar daiman. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sholat rawatib 10 rakaat ketika tidak bersafar. Kenapa? Karena ketika beliau bersafar, yang dijaga cuma 2 rakaat sebelum subuh. Beliau meninggalkan salat rawatib. Dan Ibnu Umar meriwayatkan, saya bersafar bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Mereka tidak salat rawatib. Mereka mengqasar. Tidak ada yang salat sempurna. Semuanya salatnya mengqasar. Adapun dalil lain menunjukkan Nabi meskipun mengqasar, beliau tetap salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Tapi salat rawatib ketika sedang bersafar, beliau tidak lakukan. Ketika tidak bersafar, beliau sholat yang selalu dilakukan 10 rakaat. Jadi kita bicara sholat rawatib. Sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah ada 2. Secara umum bisa dibagi menjadi 2. Pertama adalah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ini namanya sholat apa? Rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Yang kedua, yang tidak mengiringi sholat fardu, sholat fardu. Contohnya apa? Yang tidak mengiringi sholat fardu? Contohnya sholat apa? Duha, sholat malam. Apalagi sholat witir. Ya, dan lain-lain. Ini semua sholat-sholat yang tidak mengiringi sholat fardu. Nah, sholat rawatib juga ini terbagi menjadi 2. Sholat rawatib terbagi menjadi 2. Ada namanya muakkadah, yang ditekankan, yang disebut ghairu muakkadah, tidak ditekankan, yaitu tidak dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Rasulullah tekankan 10 tadi, ada 10 rakaat. Ini jumlahnya 10 rakaat. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, kita sebutkan sekarang, ya. Sholat, ya. Kemudian ada
qobliyah, ba'diyah. Baik. Yang pertama zuhur atau subuh. Subuh yang ada qobliyah berapa rakaat? 2 rakaat. Ba'diyah tidak ada. Baik. Zuhur qobliyah berapa? 2. Ini yang muakkad ya. Ba'diyah apa? 2. Maghrib qobliyah enggak ada. Ba'diyah berapa? 2. Isya qobliyah enggak ada. Ba'diyah 2. Mana yang kurang? Asar ya? Tunggu dulu, salah. Ini asar. Asar tidak ada. Maghrib qobliyah tidak ada. Ba'diyah berapa? 2. Isya enggak ada. Ba'diyah berapa? 2. Jumlahnya berapa? 10. Ini yang dimaksud dengan salat rawatib muakkad. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ini. Tapi datang dalam hadis-hadis yang lain, salat yang mengiringi salat rawatib namun tidak muakkadah, itu boleh ditambah. Ya, saya tambahkan sini di antaranya misalnya subuh tidak ada, zuhur plus 2. Kemudian ba'diyah juga plus 2. Boleh 4-4. Tapi 2-2 itu tidak, 2 tambahannya itu tidak muakkadah. Paham? Paham tidak? Qobliyah boleh 4 enggak? Boleh, tapi yang muakkad berapa? 2. Mau tambah 4 boleh, 2 boleh, atau sekaligus 4 boleh. Asar juga ada qobliyah 4. Qobliyah 4, namun tidak muakkadah. Siapa ingin salat rawatib qoblal asar 4 rakaat boleh. Rahimallahu ra'an shalla qoblal asar. Hadisnya diriwayatkan. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Khilaf ulama tentang kesahihan hadis ini ya. Tetapi sebagian ulama mensahihkan atau menghasankan. Intinya boleh 4 rakaat sebelum asar, tapi bukan muakkadah. Tapi dia rawatib, tapi bukan muakkadah. Maghrib boleh 2. Kata Rasulullah SAW, sallu qoblal maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang mau. Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Tapi kata Rasulullah silakan kalau mau. Tapi dia bukan muakkad. Faham? Subuh tidak ada. Dengan demikian, kalau kita tambahkan muakkad tadi jumlahnya berapa? 10. Yang ghairu muakkad ada berapa? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4 berapa? 8, 10. Berarti ada 20 rakaat totalnya. Faham tidak? Ya, jadi ini semua yang merah ghairu muakkadah ya. Isya tidak disebutkan, tapi boleh solat di antara azan dan iqamat. Tapi tidak ada Rasulullah sebutkan secara spesifik. Boleh. Tapi disebut solat bainal adzanain solatun. Antara azan dan iqamat ada apa? Solat. Ada solat. Mau solat silakan. Mau ditambahkan juga boleh. Tapi yang penting bagi kita adalah yang muakkadah 10. Ya. Baik, kita lanjut. Kata Rasulullah, kata Imam Ibnu Qayyim, ala asyri rakaatin fil hadar daiman. 10 rakaat ini selalu Rasulullah mengerjakan tidak terputus-putus. Sudah? Baik. Berikutnya salat rawatib dikerjakan ketika hadar. Hadar itu mukim atau tidak sedang safar. Bagaimana jika sedang safar? Jika sedang safar 2 kemungkinan. Pertama, jika sholat dengan model sholat musafir. Sholat musafir itu apa? Di qasar. Maka hanya 2 rakaat qobliyah apa? Qobliyah subuh. Ini aja yang dikerjakan, yang lainnya enggak dikerjakan. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Nabi ketika musafir beliau tidak sholat rawatib. Kecuali 2 rakaat sebelum apa?
subuh. Ibnu Umar ketika ditanya, Anda tidak sholat rawatib, kata Ibnu Umar, jangankan sholat rawatib, yang 4 rakaat saja jadi 2. Ngapain tambah lagi 2 sebelumnya, 2 sesudahnya? Yang 4 aja Allah sudah jadikan berapa? 2. Maka sunnahnya ketika seorang musafir dan sholatnya sholat mengqasar, maka tidak perlu sholat apa? Rawatib. Bahkan yang 4 jadi 2. Ini dalil bahwasanya tidak selalu yang banyak pahalanya lebih besar. Tidak selalu yang lebih susah pahalanya lebih besar. Di antaranya sholat musafir yang qasar lebih afdal daripada kalau dia musafir sholatnya sempurna. Kenapa lebih afdal? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Jadi Nabi selama musafir tidak pernah sholat 4 rakaat. Selalu sholat 2 rakaat. Dan selama musafir tidak pernah sholat rawatib. Kecuali 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Paham? Jadi tidak semua yang lebih susah paling lebih besar. Yang kedua, kondisi yang kedua, sholatnya ikut imam yang sholat mukim. Contoh seperti bermakmum kepada imam Masjid Nabawi misalnya. Baik. Dia sekarang sholatnya bukan sholat musafir. Karena dia umrah, kemudian dia bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna. Apakah dia kalau sudah mengambil hukum sholat sempurna, dia boleh mengerjakan sholat rawatib? Maka fatwa ulama, kalau nggak salah Syekh bin Baz, boleh. Maka seperti ini boleh sholat rawatib normal. Kenapa? Karena cara sholatnya mengikuti sholatnya mukim, ya. Karena sholatnya ikut sholat mukim. Paham? Paham tidak? Enggak juga enggak apa-apa, tapi boleh karena dia beda kalau dia tata sholatnya seperti sholat orang musafir. Qasar ya sudah enggak usah qobliyah ba'diyah, 4 aja jadi 2, ngapain tambah qobliyah 2 dan sesudahnya. Tapi kalau dia sholatnya seperti sholat orang sholat mukim, maka fatwa seperti fatwa Syekh bin Baz rahimahullah taala, dia boleh sholat rawatib karena tata cara sholat dia seperti sholatnya imam, yaitu mukim. Baik. Kita bacakan dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat." Aku menghafal dari Nabi atau melihat men-save dari Nabi 10 rakaat. Raka'ataini qabla dzuhur. Ini yang salat sunnah rawatib muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, wa raka'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Kemudian hukum berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana kalau seorang tidak sempat salat rawatib. Walamma fatathu rak'atani ba'da dhuhur qadahuma fi waqtin nahyi ba'da al-'asr. Rasulullah SAW pernah tidak sempat salat ba'diyah zuhur. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW mengqadanya setelah asar. Padahal itu waktu terlarang salat, tapi dia mengqadha. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah SAW tidak sempat salat ba'diyah zuhur karena banyak tamu. Ketika banyak tamu, maka Rasulullah SAW tidak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Akhirnya Rasulullah kerjakan kapan? Rasulullah kerjakan karena tamu terus berada. Akhirnya Rasulullah bisa kerjakannya setelah sholat asar. Padahal waktu setelah sholat asar waktu terlarang sholat. Namun ini sholat qadha. Ini dalil bahwasanya sholat rawatib kalau terluput boleh diqadha. Seorang misalnya tidak sempat sholat qabliyah zuhur. Dia boleh mengqadha, boleh. Dia sholat zuhur dulu, kemudian sholat ba'diyah zuhur, baru kemudian mengqadha qabliyah apa? Zuhur, paham? Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak sempat sholat qobliyah subuh, kerjakanlah di waktu duha. Dia datang ke masjid, imam sudah iqamat. Ya sudah, dia sholat, jangan sholat qobliyah subuh, langsung aja sholat subuh. Terus bagaimana mengqadhanya? Karena 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dia mengqadha di waktu duha. Dan demikian juga, siapa yang tidak sempat sholat qobliyah zuhur, dia boleh mengqadha setelah ba'diyah zuhur. Dia boleh mengqadha setelah ba'diyah zuhur. Dan Rasulullah sendiri sempat tidak sholat ba'diyah zuhur, beliau qadha setelah asar. Makin dalil bahwasanya sholat qobliyah dan ba'diyah boleh
qadha. Taib. Waktu salat rawatib. Taib. Salat rawatib ada dua, ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyah ini waktunya mulai kapan? Awal waktu adalah ketika masuk waktu salat. Waktu salat tersebut. Kalau saya tanya, kapan waktu qabliyah zuhur? Qabliyah zuhur baru boleh dikerjakan setelah azan apa? Zuhur. Faham? Qabliyah zuhur baru boleh dikerjakan jika sudah waktu azan apa? Zuhur. Sebelumnya tidak boleh salat qabliyah zuhur. Sebelumnya mungkin salat duha, qabliyah zuhur tidak boleh. Qabliyah zuhur setelah azan zuhur. Sama. Qabliyah subuh hanya boleh dikerjakan jika masuk waktu apa? Subuh. Sekarang azan misalnya jam 4:05. Boleh enggak kalau salat qabliyah jam 4? Enggak boleh. Hanya boleh salat qabliyah kalau sudah masuk azan subuh. Sebelum itu adalah salat witir, waktu salat malam salat witir. Ini adalah awal waktu qabliyah. Baik. Akhir waktu qabliyah, akhir waktu adalah jika melakukan salat tersebut. Salat, orang kalau datang dia sudah salat zuhur ya sudah nggak bisa lagi qabliyah zuhur karena dia sudah salat zuhur. Jadi kalau contoh kalau sudah salat zuhur maka habis waktu qabliyah. Faham? Kalau sudah habis. Namun boleh diqadha. Diqadha itu apa? Dikerjakan di luar waktu. Orang tidak sempat salat qabliyah zuhur. Dia boleh qadha enggak? Boleh enggak? Boleh. Kapan? Setelah ba'diyah apa? Setelah ba'diyah zuhur. Namun boleh diqadha setelah ba'diyah zuhur. Namun bukan lagi waktu salat qabliyah karena waktu salat qabliyah sudah selesai. Nah dari sini para ibu-ibu kalau kita laki-laki kita sering ke masjid maka waktu qabliyah kita tergantung imamnya. Selesai kita datang dia qomat sudah nggak bisa qabliyah. Qabliyahnya berarti diqadha. Tapi kalau ibu-ibu terserah kapan dia belum salat zuhur dia boleh qabliyah. Ibu-ibu di rumah misalnya salat zuhurnya jam 2. Sebelum salat zuhur dia salat qabliyah boleh. Karena dia belum salat zuhur. Faham? Baik. Adapun ba'diyah awal waktu sama akhir waktu. Adapun awal waktu adalah setelah salat fardu tersebut. Ya, jangan salat qabliyah, salat ba'diyah sebelum salat. Namanya juga ba'diyah, setelah salat dulu baru kemudian salat ba'diyah. Akhir waktu sampai masuk waktu salat berikutnya. Contoh nih, seorang salat zuhur. Setelah salat zuhur dia tidak sempat ba'diyah, dia pulang ke rumah 2 jam, 1 jam berikutnya baru dia salat ba'diyah. Masih boleh enggak? Masih boleh enggak? Boleh enggak? Boleh karena belum masuk waktu salat asar. Jadi ba'diyah itu waktunya setelah salat fardu sampai masuk waktu salat berikutnya. Paham? Paham tidak? Baik. Kita lanjutkan. Wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'an. Terkadang Rasulullah SAW salat qabliyah zuhur 4 rakaat, tapi yang 2 rakaat tidak muakkadah.
Wa amma rakaatani qabla al-maghrib, adapun 2 rakaat sebelum maghrib, fasahha anhu annahu qala, maka telah sahih dari Nabi beliau berkata, sallu qabla al-maghrib rakaataini, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Wa qala fi tsalitsa, Rasul ulangi, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman syaa, bagi yang mau. Karahatan an yattakhidhan nasu sunnatan, Rasulullah khawatir orang menjadikan salat qabliyah maghrib sebagai sunnah. Maka Rasulullah bilang yang pingin aja, enggak juga enggak apa-apa. Wa hadha huwa shawab. Dan ini yang benar. Annaha mustahabbatun. Salat sebelum maghrib adalah sunnah, tetapi bukan rawatibah. Bukan salat apa? Rawatib. Ya, dia bukan rawatib muakkadah maksudnya. Ya. Baik. Wa kana yusalli 'amata sunani wa tatawwu alladhi la sababa lahu fi baitihi. La siyama sunnatal maghrib. Adalah kebanyakan salat-salat sunnah yang tidak ada sebabnya, yaitu salat-salat sunnah rawatib misalnya, beliau kerjakan di rumahnya, ya, terutama salat ba'diyah maghrib. Fa innahu lam yunqal anhu annahu fa'ala fil masjid al-battah. Tidak diriwayatkan dari Nabi salat ba'diyah maghrib di masjid sama sekali. Beliau salat di rumah. Walahu fi'luha fil masjid, tentu boleh. Salat rawatib boleh di masjid, ba'diyah. Kita sering ba'diyah maghrib di mana? Di masjid. Kenapa? Karena setelah itu ada pengajian. Tapi sunnahnya kalau tidak ada kegiatan, habis sholat maghrib, ba'diyahnya di mana? Di rumah. Wa kana muhafadzatu ala sunnatil fajr ashadda min jami'in nawafil. Perhatian Nabi terhadap sholat qabliyah fajar lebih perhatian daripada seluruh sholat-sholat sunnah yang lainnya. Wa kadzalika lam yakun yada'uha hiya wal witr. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh dan juga salat witir. Ini 2 salat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. La hadaran wala safaran. Apakah sedang mukim ataukah sedang safar. Wa lam yunqal anhu annahu shalla fi safar sunnatan ratibatan ghairahuma. Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi Rasulullah salat rawatib kecuali 2 ini, yaitu salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Tidak ada. Cuma itu aja. Yang lain tidak pernah salat rawatib. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha ayyuhuma akad. Para ulama telah berselisih mana di antara keduanya yang paling penting. Apakah witir ataukah 2 rakaat sebelum subuh. Wa sunnatu al-fajri tajri majra bidayatil amal. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh statusnya seperti permulaan kegiatan. Wal witru khatimatuhu. Adapun witir penutupnya. Jadi orang buka harinya dengan apa? Qabliyah subuh, dan orang tutup harinya dengan salat witir sebelum masuk hari yang berikutnya. Walidzalika kana yusallihuma bi suratai al-ikhlas. Makanya Rasulullah SAW salat dengan salat pembuka dan salat penutup dengan 2 surat dalam 2 rakaat. Rakaat pertama surat Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Dua-duanya disebut surat Ikhlas. Surat Al-Kafirun juga disebut dengan surat apa? Al-Ikhlas. Wa huma al-jami'atani li tauhidil ilmi wal amal. Dan 2 surat inilah yang menggabungkan antara tauhid ilmu dengan tauhid amal. Maksudnya Ibnu Qayyim menjelaskan, dia menjelaskan salat pembuka hari, kemudian salat penutup apa? Hari. Ini tadi salat apa? 2 rakaat qabliyah subuh. Kalau ini witir. Dua-duanya baca 2 rakaat 2 surat Ikhlas. 2 surat Al-Ikhlas. Apa yang dimaksud? Maksudnya rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surat apa? Qul ya ayyuhal al-kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Ini wallahu ahad. Yang dua-dua ini berbicara tentang tauhid. Kata beliau tauhid ada 2. Ini istilahnya tauhid. Ada 2. Yang pertama tauhid ilmu. Yang kedua tauhid amal. Tauhid ilmu maksudnya kita mengilmui Allah Maha Esa. Ini mengilmui Allah Maha Esa. Mengamalkan maksudnya tidak beribadah, yaitu beramal. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini istilah Ibnu Qayyim. Nah,
Ini rakaat kedua, rakaat surat Al-Ikhlas ini terkait dengan tauhid apa? Ilmu atau amal? Tauhid ilmu atau amal? Ilmu. Tauhid ilmu. Itu menjelaskan keesaan Allah. Kita punya ilmu. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus samad. Semua bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan, sehingga tidak ada kebutuhan kepada ayah maupun anak. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada setara dengan Allah. Ini tauhid ilmu. Adapun al-kafirun tauhid apa? Tauhid amal. Yaitu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah yang kalian apa? Sembah. Aku hanya menyembah siapa? Allah. Ini kata Masih Ibnu Qayyim, kenapa hikmah salat sunnah qabliyah subuh dan salat witir dengan membaca dua surat Al-Ikhlas ini? Karena yang satu berbicara tentang tauhid amal, itu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Yang satu berbicara tentang tauhid apa? Ilmu, mengesahkan Allah. Wa tauhidul ma'rifah wal irada wa i'tiqad wal qasd. Dan seterusnya ya. Tapi kita bacakan sekalian ya. Ini panjang kali tapi kita selesaikan karena bukunya masih tebal ya, enggak habis-habis nanti. Beliau menjelaskan tentang kandungan dua surat ini. Kata beliau, faqul huwallahu ahad mutadamminatun lima yajibu itsbatuhu lahu ta'ala minal ahadiyah al-munafiyah li mutlaqis syirka atau syaraka biwajh minal wujuh. Qul huwallahu ahad menunjukkan akan keesaan Allah yang menafikan persekutuan dalam segala sisi. Allah tidak ada yang menyamainya dalam segala sisi. Wa nafyul walad wal walid al muqarrir li kamali samadiyatihi wa ghinahu wa ahadiyatihi. Ketika dikatakan Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya bapak, menunjukkan Allah sempurna sehingga dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dia tidak butuh kepada orang tua dan dia tidak butuh kepada anak. Tidak seperti manusia, kadang waktu kecil butuh sama orang tuanya, kalau udah gede pengen punya anak. Wa nafyul kuf'i al-mutadammin li nafyil syabih wal mathil wan nadhir. Dan firman Allah, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad," tidak ada serupa dengannya, maka ini menafikan apapun yang tidak ada yang sama dengan Allah, yang semisalnya, yang semiripnya tidak ada sama sekali. Maka ini mengandung kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyamai kesempurnaannya. Demikian juga mengandung menafikan seluruh kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ya. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan, oleh karenanya ini seorang yang mengamalkan ini maka dia akan terbebaskan dari firqah-firqah yang sesat yang terjerumus dengan berbagai macam kesyirikan, baik terkait tauhid amal maupun terkait dengan tauhid ilmu. Betapa banyak orang beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini berarti tauhid amalnya rusak. Dan sebagian orang juga menyamakan Allah dengan makhluk, maka ini juga tauhid ilmunya rusak atau menghilangkan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka tauhid ilmunya rusak. Nah, orang yang baca Qul ya kafirun dengan qul huwallahu dengan benar-benar memahami, maka dia akan terbebaskan dari dua kesyirikan tersebut atau kerusakan tersebut. Sehingga inilah rahasia kenapa Qul huwallahu dikatakan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran, karena dia terkait dengan tauhid ilmu. Dan sebagian ulama dia mengatakan Qul ya kafirun seperempat Al-Quran, karena dia terkait dengan tauhid amal. Tauhid amal. Kemudian di akhir, di antara dan juga dua surat ini dibaca juga ketika sedang tawaf. Setelah tawaf, 2 rakaat setelah tawaf, baca surat ini. Ya. Karena apa? Karena haji, umrah adalah syiar tauhid. Adalah syiar tauhid. Makanya setelah orang tawaf, dia sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Qul kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Maka dengan Qul ya al-kafirun dan Qul huwallahu ahad membuka amalan pagi dengan 2 rakaat sebelum subuh dan menutup amalan malam dengan sholat witir. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW kalau sudah sholat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring. Beliau berbaring sambil nunggu qomat. Sampai datang Bilal, kemudian qomat, Rasulullah SAW bangkit, kemudian sholat. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, waqad qala fihima ta'ifatani atau fiha ta'ifatani. Ada 2 kelompok yang berlebihan menyikapi sikap Nabi tidur sebentar setelah sholat subuh, setelah sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Fa aujabaha ta'ifat min ahli zahir. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Antum kalau habis sholat
2 rakaat sebelum subuh, wajib apa? Berbaring. Karena Nabi kebiasaannya demikian. Kata Ibnul Qayyim, ini berlebihan. Sebaliknya, wa karihaha jama'atun wa sammauha bid'atan. Sebaliknya dia mengatakan tidak boleh setelah salat sunnah fajar kemudian berbaring, itu bid'ah. Kenapa para sahabat tidak melakukannya? Ya. Wa tawassata fiha Malik wa ghairu. Adapun Imam Malik dan yang lainnya mengambil sikap tengah. Falam yarau biha ba'san liman fa'ala raha. Boleh melakukannya kalau kamu capek. Tadi malam salat malam lama, kemudian salat sebelum subuh istirahat sebentar. Boleh. Untuk menghilangkan keletihan. Wa karihuha liman fa'ala istinanan. Adapun melakukannya tanpa ada sebab, hanya ingin berbaring setelah salat fajar, maka ini makruh. Jadi bagi antum, kalau antum bangun misalnya 3:30 atau jam 3 antum salat, atau jam 2 kemudian salat malam, kan capek tuh. Terus azan subuh, antum salat 2 rakaat sebelum subuh. Boleh berbaring enggak? Boleh, yang penting jangan bablas. Kenapa capek? Tapi kalau antum bangunnya pas azan subuh, terus antum sholat 2 rakaat sebelum subuh, nggak usah berbaring, gaya kayak habis sholat malam. Padahal capek tidur, kecapean tidur, kelamaan tidur, capek. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.